Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memohon kepadanya agar malam ini, malam Jumat Mubarakah, malam penuh kemuliaan ini insyaallah kita memperoleh berkah, dan semoga sepanjang hari, sepanjang malam sisa umur kita ini dipadati dengan berkahnya, dipadati dengan amal-amal soleh. Termasuk juga kita mohon yang sangat penting darinya ialah agar kita memperoleh apa yang kita sebut dengan rahmat rahimiyahnya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, dua tangan Tuhan yang belum selesai kemarin, saya ingin menjelaskan apa tadi yang saya spontanitas saya sampaikan. Kita berdoa untuk senantiasa memperoleh rahmat rahimiyah. Kita tidak berdoa untuk memperoleh rahmat rahmaniyah, karena sesungguhnya insya Allah itu sudah kita peroleh. Tetapi yang belum tentu kita peroleh Bapak Ibu ialah apa yang kita sebut dengan rahmat rahimiyah. Apa perbedaan antara rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah? Iya. Rahmat rahmaniyah, rahmat Allah dalam bentuk Rahman, beda dengan rahmat Allah dalam bentuk Rahim. Iya. Rahmat Allah dalam bentuk Ar-Rahman yang biasa disebut dengan rahmat rahmaniyah, itu kita peroleh semuanya. Agama apapun memperolehnya, bahkan binatang pun juga mendapatkannya, tumbuh-tumbuhan pun juga mendapatkannya. Seluruh insan kamil adalah memperolehnya. Sebelum menjelaskan lagi itu, Bu Bapak, saya ingin menjelaskan tadi saya sebut lagi ini apa yang disebut dengan insan kamil. Saya ingin kita tidak terganggu dengan sebuah istilah-istilah yang kita tidak fahami artinya. Atau jangan sampai kita nanti persepsi yang kita anggap sama padahal sesungguhnya berbeda. Ya, kita harus mulai disiplin menggunakan kata-kata di sini Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi pengajian kita di sini insya Allah sudah masuk di tingkat advance. Ya. Benar Bapak Ibu sekalian, banyak istilah-istilah nanti yang kita akan keluarkan bukan lagi menggunakan pengertian biasa. Contohnya tadi saya sebutkan apa yang disebut dengan insan kamil. Kemarin apa yang biasa kita maksudkan dengan insan kamil, Ibu Bapak? Insan artinya apa? Manusia. Al-kamil artinya sempurna. Insan kamil ialah seperti siapa? Nah, ini Bapak Ibu,
insan kamil itu bukan seperti itu pengertiannya. Mungkin itu benar, tapi kebenarannya hanya 10%. Apa yang dimaksud insan kamil dalam pengertian tasawuf? Kalau dalam pengertian populernya, benar ibu-ibu dan bapak-bapak, insan kamil ialah manusia paripurna. Orang yang sempurna syariatnya, rajin pergi sholat, amal ibadahnya, sosialnya juga bagus semuanya. Seolah-olah kita memberi merek mereka itu sebagai insan kamil. Kenapa? Karena sudah mendekati akhlaknya dengan Rasulullah. Padahal insan kamil di dalam ulama tasawuf itu bukan saja manusia, Bapak Ibu. Insan kamil itu artinya hakikat ciptaan Allah di tingkat martabat yang lebih tinggi. Ya. Semua makhluk Allah yang senantiasa beribadah terhadapnya sesuai dengan kodratnya sebagai hambanya, makhluknya, maka itu disebut dengan insan kamil. Dengan demikian, binatang yang tunduk dan taat semuanya kepada Allah itu juga insan kamil. Pepohonan yang diciptakan Tuhan dengan fungsinya masing-masing untuk mendukung ya kapasitasnya Allah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, itu juga insan kamil. Nah, jadi kita jangan terikat dengan pengertian letter-letnya, insan manusia kamil sempurna. Memang tidak terlalu salah, benar juga adanya. Tetapi kalau kita mentaksis, membatasi pengertian insan kamil itu hanya batas manusia saja, maka itu tidak mencakup pengertian insan kamil sesuai dengan terminologi pencipta daripada istilah insan kamil ini. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, nanti kalau membaca buku-buku tasawuf, ketemu dengan insan kamil, pasti bingung. Loh kok insan kamil tapi kok konteksnya tidak seperti ini yang sering kita pahami. Nah, inilah yang pernah kami sampaikan, bahwa salah satu fungsi pengajian kita di tingkat seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan lagi menggunakan istilah-istilah populer, tapi kita sudah mulai masuk kepada penggunaan istilah-istilah yang ilmiah, yang lebih fungsional dan lebih tepat. Tidak lagi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, karena kita semakin sadar sekarang ini tidak mungkin sesuatu yang maha rumit bisa dijelaskan dengan bahasa sederhana, kan? Harus kita bersedia untuk memperoleh pengertian lebih rumit untuk lebih mendalami apa yang kita akan fahami. Kaitannya nanti dengan rahmat rahimiyah Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin kita bisa memperoleh rahmat rahmaniyah ya, kalau tidak ada upaya untuk mendaki ke atas. Bagaimana mungkin standar umum yang kita pakai untuk memperoleh sesuatu yang sifatnya the best, yang terbaik. Padanannya kalau kita ingin memperoleh yang puncak, maka pendakian kita pun juga harus lebih puncak. Bagaimana mungkin kita bisa memperoleh sesuatu yang sifatnya puncak tapi tidak pernah mendaki? Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu. Karena itu memang kita harus, resikonya mengaji seperti ini, pengajian tasawuf ini, bersedialah Bapak Ibu sekalian untuk memang sedikit memaksa diri untuk memahami. Pusing-pusing, bingung-bingung sedikit. Saya nggak ngerti itu apa yang disampaikan Pak Nasar, tambah bingung. Memang
tambah bingung kita itu sesungguhnya itu tambah mendaki kita. Sepanjang kita tidak tambah bingung, maka itu kita akan jalan di tempat. Kalau kita jalan di tempat, mendaki enggak? Enggak. Jadi siapa yang ingin mencapai puncak memang harus bingung. Seperti sabda Rasulullah, ya Allah tambahkanlah kebingungan aku. Sepanjang kita tidak berani bingung, pusing, maka kita tidak akan pernah mendaki. Sepanjang kita tidak ingin bekerja keras, mendaki, maka yang kita hanya peroleh adalah rahmat rahmaniyah, bukan rahmat rahimiyah. Salah satu persyaratan untuk memperoleh rahmat rahimiyah ialah itu talabul kamal. Jadi ada tuntutan untuk memperoleh kesempurnaan itu sendiri. Satu di antara untuk talabul kamal itu adalah harus memahami apa yang kita akan tuju. Tanpa memahami apa yang kita akan tuju, itu tidak mungkin kita memperoleh rahmat rahimiyah. Makanya itu ma'rifah di sini penting Bapak Ibu sekalian. Sulit memperoleh rahmat rahimiyah kalau kita tidak mengenal ma'rifah. Ya. Jadi dari ma'rifah nanti itu juga nanti akan muncul apa yang disebut dengan hikmah. Jamaknya adalah hikam. Apa perbedaan antara ma'rifah dengan hikam? Mufradnya hikmah. Kalau ma'rifah itu artinya ilmunya saja ya. Ilmunya. Pokoknya pengertian-pengertian kita itu tuntas, itu kalau ma'rifah. Tapi kalau sudah sampai kita ke tingkat hikmah, itu di samping ilmu juga ada amaliyahnya di situ. Makanya itu disebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Tidak dikatakan yu'til ma'rifah may yasha, diberikan ma'rifah itu kepada siapa yang dikehendaki. Jadi yang paling mahal sesungguhnya itu adalah hikmah. Kenapa hikmah menjadi mahal? Selain harus memahami ma'rifah, rumus-rumus pengetahuan-pengetahuan, itu juga harus diimplementasikan ke dalam kenyataan hidup apa yang difahami itu. Maka itulah menjadi sebuah hikmah. Yang bisa memperoleh hikmah ini pasti manusia-manusia pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah. Lebih baik kita mendengarkan suara azan, semoga Allah memberkati kita. Rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Rahmat rahmaniyah itu tidak perlu mendaki, kita sudah dapat. Tapi yang kita peroleh itu adalah sangat visual, itu bersifat ilmun, tapi belum tentu bersifat hikam, belum tentu bersifat selain hikam itu ma'rifah. Untuk memperoleh hikmah dan ma'rifah yang biasa dijamakkan kita di dalam Syekh Ibnu Athaillah disebut dengan Al-Hikam. Jadi bukunya Ibnu Athaillah yang kita bahas pada malam Selasa atau Senin malam itu disebut dengan hikam. Yang kita baca sering syarah hikam. Ada ulama yang mensyarah kata-kata hikmah Ibnu Athaillah. Jadi hikam itu lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa? Karena biasa kita sebutkan di sini, saya ingin bacakan. Wa inna ma qala al-hikam wa lam yaqul al-ma'arif wal ulum li'annahu mudahirul ismi ya. Al-hakim idzal hikmata hiya al-ilmu bihaqa'iqil asya'i ala ma hiya alaihi wal amal bimuqtadahu. Walidzalika qasamat al-hikmata ila al-ilmiyah ila al-ilmiyati wal amaliyah. Jadi membutuhkan ilmiah dan amaliyah kalau kita berbicara tentang hikmah atau hikam jamaknya.
Wa ammal ma'rifah hiya idrakul haqa'iqi ala ma hiya alaihi. Jadi yang membutuhkan pengenalan terhadap hakikat-hakikat dan substansi-substansi, tidak menuntut adanya amaliyah di situ. Maka itu disebut hanya ma'rifah, pengenalan mendalam. Tapi kalau pengenalan disertai dengan pengamalan, maka itu lebih tepat disebut hikam, jamak daripada hikmah. Ada lagi yang lebih detail operasional, wal ilmu idrakul haqaiqi walazamiha walidzalika yusamma tasdiq ilman. Jadi disebut at-tasdiq, jadi ada unsur justifikasi, legitimasi, pembenaran ilman di situ. Sedangkan at-tasarruf wa tasarrufu ma'rifah. Jadi kalau ilmun itu lebih merupakan at-tasdiq, sedangkan ma'rifah itu at-tasawur. Kama qala Syekh Ibnul Hajib fi usulihi, al-ma'rifatu masbaqatan bi nisyanin hasil ba'da al-ilm bi khilafil ilm. Lidzalika yusamma al-haq bil alim dunal ma'arif. Nah, ini dia. Jadi pengertian antara, ada 3 poin di sini Bapak Ibu sekalian. Ada hikmah yang biasa dijamak dengan hikam, ada ma'rifah, kemudian biasa dijamak juga ma'arif, ada ilmun. Nah, perbedaannya itu terletak pada jenjang pencarian kita. Kalau hanya sebatas pengertian, pengenalan, pemahaman yang sangat mendalam, itu biasa disebut dengan ma'rifah. Tapi kalau ma'rifah itu sudah membuahkan hasil perubahan yang pernah kita bahas, itu sudah ada shifting di dalam diri kita, maka itu sudah menjadi hikmah. Ya. Kalau masuk ke wilayah aplikasi, sudah applicable, sudah dapat diterapkan, maka itu sudah masuk wilayah ilmun di situ. Nah, ini untuk sampai kepada rahmat rahimiyah, Bapak Ibu, diperlukan adanya semacam ma'rifah. Sulit kiranya seseorang itu mendapatkan rahmat rahimiyah tanpa ma'rifah. Ingat, ma'rifah itu tidak mesti harus diperoleh di bangku kuliah dengan titel 2-3 titel profesor, doktor misalnya, enggak. Ma'rifah itu bisa diperoleh orang yang tidak tamat SD. Kenapa? Karena ma'rifah adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui olah batin. Siapa yang rajin melakukan meditasi, takhannus, halwat, tadzakur, tafakkur, atau apalah namanya, maka insya Allah itulah yang berpeluang untuk memperoleh apa yang disebut dengan ma'rifah. Tiba-tiba kita duduk termenung tafakkur seorang diri, tiba-tiba muncul sebuah inspirasi cerdas dalam batin kita, dalam benak kita. Kayak kejatuhan mangga matang di situ. Kok ada begini? Itu kan kita nggak pernah membaca bukunya, kita nggak pernah buka Al-Qur'annya, kita tidak pernah membaca hadisnya. Tiba-tiba apa yang kita ketahui itu nanti kalau dikonfirmasikan dengan ayat, ada ayatnya. Dikonfirmasi kepada hadis, sama dengan hadis. Dikonfirmasi kepada qaulul ulama, qaulul hukama, sama. Loh, dari mana ini kita peroleh kok mirip dengan Quran, hadis, dan qaulul ulama? Padahal kita tidak pernah baca Quran, hadis, dan berguru kepada syekh. Tiba-tiba muncul kearifan di dalam diri kita. Itu yang pernah kita bahas dan kita sebut dengan divine inspiration. Inspirasi, the secret information from the God. Ya, the secret information ini itu not for all, tetapi itu hanya specific men, women yang bisa memperoleh itu. Karena itu tadi definisi yang kita sebutkan itu dalam bahasa Arab ya, menarik untuk kita kaji memang. Nah, pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya yakin Bapak Ibu bisa sampai
untuk memperoleh sekali lagi rahmat rahimiyah itu diperlukan adanya ma'rifah, diperlukan adanya hikmah. Tentu juga diperlukan adanya ilmun. Jadi untuk memetik buah di puncak itu rahmat rahimiyah, apa yang kita perlukan? Ma'rifah, hikmah, kemudian ilmun. Tanpa memperoleh pengait seperti tiga itu, sulit kiranya kita memperoleh rahmat rahimiyah. Yang kita peroleh hanya rahmat rahmaniyah. Memuaskan juga, tapi belum tentu membatin. Rahmat yang membatin, rahmat yang betul-betul terasa itu adalah rahmat rahimiyah. Rahmat rahimiyah itu tidak mesti harus banyak, tapi yang penting berkah. Kan ada ayatnya kan Bapak Ibu. Nah ini ayat-ayat cara memahaminya secara awam. La in syakartum la azidannakum. Apa artinya itu Bapak Ibu? La in syakartum, jika kalian mensyukurinya, la azidannakum, maka kami akan tambahkan. Tambahkan apa di situ? Nah, ini perbedaannya. Ulama populer mengartikan la azidannakum, niscaya kami akan tambahkan rezekinya kan. Ulama tasawuf bukan. La azidannakum itu kumnya itu kata ganti untuk tum itu ya. Kalau bahasa Arab itu la azidannakum, niscaya kami akan tambahkan kum engkau. Bukan harta yang bertambah, tetapi kapasitas diri kita yang bertambah. Tadinya berjiwa rakus sehingga tidak pernah penuh, tapi Allah menambahkan jiwa tumaknina, jiwa yang qanaah, maka itu sesungguhnya la azidannakum. Bedakan Bapak Ibu. Ya. Makanya ke Sunda Kelapa. Ya, jadi selama ini kok saya sudah bersyukur tapi nggak nambah-nambah tuh harta, malah depositonya berkurang. Pengertian kita salah. Mohon maaf saya tidak ingin mengatakan salah ya. Pengertian kita itu mungkin apa ya istilahnya untuk tidak mengatakan salah. Kurang tepat ya. Pemahaman kita kurang tepat. Seolah-olah kita menagih Tuhan kan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan menambah. Tadinya hanya 5 menjadi 100. Ya. Kok enggak nambah-nambah ini? Salah kaprah kita. Yang akan ditambahkan Tuhan itu bukan jumlah rezeki, tetapi kapasitas kepribadian kita. Tadinya tidak bersyukur menjadi pensyukur. Tadinya dadanya sempit menjadi luas dadanya, lapang dadanya. Tadinya suka iri menjadi sabar. Ya. Tadinya rakus menjadi qanaah. Itu artinya la azidannakum. Dan mana yang paling bagus Bapak Ibu? Menambahkan rezeki tetapi dada tetap sempit, enggak ada artinya yang banyak kan? Lebih bagus mana? La azidannakum, menambahkan harta atau menambahkan kapasitas diri kita? Dua-duanya. Dan itu manusiawi Bapak Ibu, enggak apa-apa. Dan manusia berhak dua-duanya. Iya, karena satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan kedua tangan Tuhan. Yang lainnya diciptakan tangan satu. Saya tadinya mau menjelaskan malam ini lebih detail tentang dua tangan Tuhan, tapi rasanya masih saya belum sanggup untuk menyampaikan pada malam ini.
Nanti dicoret nama saya di Sunda Kelapa. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan kita masuk ke apa yang kita ingin peroleh itu ada anak tangganya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan menambahkan dirimu, bukan menambah rezeki untuk dirimu. Ya, itu bahasa Arabnya jelas kok itu. La azidannakum. Ya, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan kalian, bukan menambahkan rezeki untuk kalian. Nah, jadi mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersyukur, jangan nagih Tuhan. Loh Tuhan, saya sudah salat, tahajud, segala macam, puasa Senin Kamis, kok nggak nambah-nambah? Itu padahal Engkau menjanjikan kami. Jangan-jangan Tuhan sudah memberikan kita, cuma kita nggak lihat. Maka itu harus buka kacamata, penghalang-penghalang ini, lihat apa sesungguhnya pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah melihat dengan basirah, nah ini, kalau kita melihat dengan mata basir, kita mau menghitung jumlahnya berapa. Tapi kalau kita sudah mulai melihat menggunakan mata basirah, bukan lagi jumlah yang kita akan lihat, tetapi tunggal. Al-basir melihat al-kasrah, banyak sekali yang kita lihat. Kalau kita melihat mata kepala, ada 3.000 color dalam komputer, ada pohon, ada mobil saja berapa merek. Itu kalau kita melihat dengan al-basir. Yang kita lihat adalah al-kathrah, ya, plurality. Tapi kalau kita melihat dengan menggunakan basirah, maka sesungguhnya yang kita lihat itu adalah al-wahdah, ketunggalan. Siapa ini sebetulnya? Makanya itu, selama kita masih melihat segala sesuatu ini berbeda-beda, bermacam-macam, maka mata yang kita gunakan mata basir. Tapi kalau kita sudah mampu menghimpun bahwa yang aku lihat ini sesungguhnya satu, itu basirah. Makanya itu wudhu hakikat. Selama kita masih melihat segala macam ini banyak, maka itu dianggapnya sebagai musyrik kecil, karena masih melihat banyak. Hakikatut tauhid itu adalah melihat hanya tunggal, la ilaha illallah. Bingung kan Bapak Ibu? Walaupun bingung, tapi saya kira bisa dipahami kan Bapak Ibu? Ya Bu? Bisa insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau menyibukkan pikiran Bapak Ibu. Saya sebetulnya kadang-kadang nggak tega memberikan, udah puasa seharian, dikasih lagi materi berat. Tapi nikmat Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita tidak melakukan hal ini, maka nanti yang kita peroleh hanya rahmat rahmaniyah kan? Kan yang kita inginkan itu adalah rahmat rahimiyah, yang spesifik, yang sangat spesial untuk orang-orang tertentunya Tuhan, itu rahimiyah. Iya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memperoleh rahmat rahimiyah, maka dengan sendirinya yang kita harus fokus itu adalah bukan menggunakan alat-alat indera lahiriah, atau apa istilahnya tuh, indera lahiriah itu kita tidak menggunakan ya indera lahiriah, misalnya mata, telinga, ya.
Jadi bukan al-basar tapi basir. Bukan basir tapi basirah. As-sami' bukan as-sam' dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah mampu menggunakan indera lahiriah, indera batiniah, berarti kita sudah mulai hijrah di situ. Dari kecerdasan indrawi masuk kepada kecerdasan batiniah kita. Semakin membatin kecerdasan kita, maka semakin kita akan melihat ini tunggal. Tapi semakin mengulit, tidak pernah membatin, maka kita akan lihat banyak. Orang yang masih melihat segala macam sesuatu, segala macam benda-benda asyai ini banyak, al-kasrahnya ditonjolkan, maka orang itu rawan dengan problem. Tapi kalau sudah melihat ini segalanya satu, tidak akan pernah merasakan problem. Orang itu overloaded menjalani kehidupan karena masih menggunakan al-basir. Kalau orang sudah menggunakan al-basirah, sudah tidak ada lagi bedanya al-zahir wal batin, al-awwal wal akhir. Kan bingung kan selama ini Bapak Ibu kalau hanya menghafal Asmaul Husna. Gimana ya? Allah itu maha awal tapi maha akhir. Allah itu juga adalah maha lahiriat tapi juga maha batin. Bagaimana bisa? Nah, kenapa? Karena kita menggunakan cara pandang yang sangat sempit. Saya contohkan minggu lalu. Selama kita hidup dalam suatu dimensi, di dalam masjid ini, di dalam kolom bumi ini, pasti ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri. Tapi begitu kita keluar angkasa, enggak ada lagi atas, enggak ada bawah kan? Enggak ada lagi kiri, enggak ada lagi kanan. Semuanya sama itu. Enggak ada merek di situ itu. Tapi selama kita hidup di dalam suatu ruangan yang sempit, maka di situ kita akan melihat sekat. Makanya itu begitu kita masuk dalam suatu pintu nanti, di balik pintu itu ternyata enggak ada lagi kamar, enggak ada lagi sekat di situ. Lapang selapang-lapangnya al-basit. Nah, saya ingin sekali menjelaskan Asmaul Husna jilid 2. Asmaul Husna jilid pertama kita sudah selesaikan. Seperti yang dulu pernah awal-awal ya. Tahun berapa itu Pak Siful? Tahun 80, tahun 2000, 8 tahun lah yang lalu, awal-awal itu. Nah, tapi itu pun juga sebetulnya kita sudah mulai masuk ya. Sedikit demi sedikit pada waktu itu. Nah, kalau nanti kita sudah masuk kepada Asmaul Husna dalam pengertian dipandang dari sudut hikmah atau hikam, dipandang dari sudut ma'rifah. Yang lalu kita pandang dari sudut ilmun, belum dari sudut pandang ma'rifah dan hikmah. Ya. Saya tadi mau bicara apa ya? Bingung nih. Apa tadi itu? Sebelum Rahman Rahimnya itu apa tadi Ibu ya? Saya ingin menjelaskan sesuatu sebelum masuk ke Rahmat Rahimnya. Insan kamil. Nah, insan kamil itu sesungguhnya di beberapa buku tidak menggunakan insan kamil, tapi menggunakan istilah Nur Muhammad. Dalam buku-buku lain disebutkan Nafasur Rahman. Ada persamaannya, tapi perbedaannya cuma kecil-kecil perbedaan antara Nur Muhammad, Nafasur Rahman, dan insan kamil. Apa itu Nafasur Rahman? Segala sesuatu ciptaan Tuhan ini itu adalah Nafasur Rahman. Itu ada benang merahnya dengan Allah Ar-Rahman di situ kan. Berarti penciptaannya itu adalah emanasi.
Apa itu emanasi? Apa bahasa Indonesianya emanasi? Pancaran, ya. Memancar, pancaran ilahi di situ. Sebutlah tidak ada sesuatu yang kita lihat ini tanpa memiliki benang merah dengan dia. Ya, itu disebut dengan emanasi, pancaran Tuhan ada di mana-mana. Maaf. Hampir sama dengan Nur Muhammad. Nur itu artinya cahaya. Muhammad apa artinya? Bukan Nabi Muhammad di situ. Hati-hati. Ada Muhammad, ada Muhammadiyah. Ada Muhammad sebagai nabi as a person. Ada Muhammad as a messenger sebagai rasul, ya. Tapi ada Muhammad sebagai insan kamil. Maka itu disebut Muhammadiyah. Nanti kita bicara ada yang disebut dengan Adam. Tapi kalau hati-hati, kalau kitab kuning berbicara tentang Adam, itu addressnya bukan hanya Nabi Adam as a person, tapi juga bisa berarti Adamiyah yang bersifat keadaman, kemuhammadan, dan seterusnya. Bingung lagi, Bu. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita ini semuanya juga ini punya keadaman di dalam diri kita. Apa itu? Unsur-unsur Adam ada juga pada diri kita sendiri. Ada unsur adamiyahnya kita di sini. Di samping unsur adamiyahnya, ada juga unsur hayawan kita di sini. Ada kehewanan kita kan. Ada nabatiyah kita juga di sini. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Ada madiyah, apa itu? Benda mati, mineral kita. Ini kan dari tanah. Tanah, roh, dan seterusnya. Dalam diri kita itu bersusun-susun loh Bapak Ibu sekalian. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu menghayati, membaca dirinya sendiri, maka itu akan sanggup membaca buku yang amat sangat tebal, dan kalau itu tamat dibaca, maka pasti akan bisa mengenal siapa Tuhannya. Jadi diri kita ini adalah perpustakaan mahadahsyat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mampu membaca relung-relung jiwanya, lorong-lorong pikirannya, gelombang-gelombang kejiwaannya, fase-fase hatinya, maka itu dahsyat ilmunya. Nah, itu nanti akan sampai ke tingkat ma'rifah, akan sampai ke tingkat hakim dan seterusnya. Ya. Jadi insan kamil itu bukan orang, tetapi segala ciptaan Tuhan, ya, yang nanti memiliki connecting dengan Tuhan, maka itu insan kamil. Ada lagi Nur Muhammad, pancaran kemuhammadan. Ya, biasa kita sebutkan huwal awwal wal dia nabi pertama, juga nabi terakhir. Dari konteks ini sebetulnya itu. Ya, dia Abul Basharil Ula. Nabi Muhammad itu Abul Bashar. Nabi Adam adalah Abul Bashar. Nenek moyang kita itu adalah Adam. Tapi nenek moyang Bashariyah. Nenek moyang kita itu juga adalah Nur Muhammad dalam pengertian awwalu ma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala, yakni roh. Rohnya siapa? Itu digelari Muhammad, Muhammadiyah, tapi di situ bukan Muhammad as a person. Ya, Muhammad dalam pengertian Nur Muhammad itu. Kemudian dari Nur Muhammad itu terjadi semacam apa ya? Tanda kutip Big Bang. Terjadi ledakan sampai ledakan itu melahirkan partikel-partikel. Para filosof menggambarkannya seperti ini, tetapi saya tidak ingin menjelaskannya seperti itu. Nanti terlalu rumit. Nanti partikel itu nanti mengalami expanding universe, pembengkakan, pembesaran, peluasan. Wa inna lamusi'un menurut bahasa Quran,
Segala sesuatu yang mengalami pembengkakan itu akan meledak kayak balon. Tiup, 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 tiup. Pada titik kulminasinya nanti itu akan meledak. Tapi kalau juga dipadatkan menjadi sangat kecil, itu juga akan menjadi ledak. Kayak bom itu kan. Bom itu karena pemadatan materi di dalam situ. Nah begitu mencapai puncak pemadatan, masjid ini bisa roboh. Tapi kalau balon atau terjadi pembengkakan, meledak juga. Jadi dua yang bisa meledakkan, yaitu pemadatan dan pembengkakan. Nanti itu kaitannya, ada dua hal yang bisa membutakan mata, kegelapan dan keterangan. Nah itu dia, Bu. Nah, jadi hijab itu ada hijab nur, ada hijab ad-dhalal. Jadi orang bisa tersesat, tidak bisa melihat apapun, kenapa? Terlalu gelap. Tapi orang juga tidak bisa melihat dan tersesat, kenapa? Karena terlalu terang. Jadi hati-hati, kalau ada orang yang menyembah, kalau ada orang beribadah karena ingin mendapatkan kesakralan, ingin menjadi kiai, ingin menjadi ulama, ingin menjadi wali, bahkan ambisinya ingin jadi nabi, maka itu menjadi hijab baru buatnya. Dia tersesat di dalam terang benderang pencariannya. Itu hijab nur namanya. Tapi kalau nggak pernah sama sekali salat, nggak pernah belajar, itu tersesat dalam kegelapan. Hati-hati di sini. Yang tidak pernah tersesat itu adalah connectingnya dengan Tuhan bagus, sehingga lupa kalau dia dirinya itu sudah lupa, tidak ada kamus kegelapan dan tidak ada juga kamus kesombongan cahaya begitu ya. Kalau ada orang terlalu memutihkan dirinya sendiri, tidak mau bergaul dengan orang lain, saya kan lain, kita kan kelasnya lain. Itu hijab tuh. Ya. Hijab. Ada namanya mahjub ruhani, jadi hijab rohani. Ada hijab nurani ya, hijab nurani itu aneh itu. Biasanya kan yang tersesat itu kegelapan, tapi ternyata dalam bahasa tasawuf itu orang juga bisa tersesat di dalam nurani. Ya. Kalau terlalu terang sampai dia tidak bisa melihat, buta matanya kan Bapak. Akhirnya nabrak kanan kiri. Kenapa? Kayak ayam tuh kalau dikasih bola lampu di matanya, baru dilepas nabrak kanan kiri itu. Kenapa? Dia terbutakan karena cahaya. Tapi kalau ditutup matanya juga sekaligus dia nabrak juga karena terbutakan oleh kegelapan. Hati-hati. Bukan cuma kegelapan yang bisa menyesatkan orang, tapi juga cahaya. Itu mahjub rohani namanya. Siapa itu mahjub rohani? Ini berbahaya karena orang menyangka dirinya bagus kok. Saya kan sudah lama ngaji. Saya kan sudah lain daripada yang biasanya. Oh, saya kelasnya sudah lain. Orang ini sebetulnya sudah nyasar tapi dia nggak tahu dirinya nyasar. Orang yang menjalani jalan lurus itu tidak akan pernah angkuh. Ya. Tidak pernah terhijab oleh nuraninya sendiri. Jadi seolah-olah bukan menyembah Tuhan, tapi dia menyembah nuraninya. Ya. Kita itu beragama, bukan menyembah agama itu sendiri, tapi kita beragama untuk memperbaiki kualitas peribadatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita itu salat bukan untuk salat itu sendiri, tapi salat itu littaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam pandangan tasawuf Bapak Ibu sekalian, itu tidak amal oriented, tapi lebih kepada penghayatan oriented. Untuk apa semalaman salat non-stop, sakit persendiannya semuanya, tapi Tuhannya nggak jelas. Ya, karena itu ma'rifah itu sangat penting. Ketika orang sudah sampai ke tingkat ma'rifah, tidak lagi hitungan-hitungan yang penting. Bahkan nanti minggu depan kita akan mungkin bahas
sesuatu yang sangat-sangat asing di telinga Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah ini bukan barang sesat, karena saya akan tunjukkan ayat dan hadisnya. Ya, yang penting buat kita sekarang ini, saya mohon Bapak Ibu sekalian tidak absen, insya Allah. Karena kalau sekali saja absen di masa-masa terakhir ini, itu nanti agak sulit. Ya, kecuali kalau saya harus mengulang-ulangi terus, tapi juga sebagian teman-teman keberatan, kok itu juga diulang-ulangi terus. Kalau nggak diulangi juga nanti lupa. Nah, sebelum kita tutup Bapak Ibu sekalian, saya diminta juga oleh teman-teman kita di kalangan ya tertentu di pengajian-pengajian, banyak yang minta. Akhirnya saya bilang kalau tidak mau ke Sunda Kelapa karena waktunya nggak pas di Tamrin Sudirman, akhirnya mereka sepakat ada pengajian Tanwirul Qulub setiap hari Jumat maghrib sampai Isya di Masjid Kementerian Agama, Jalan Tamrin, Masjid Al-Ikhlas di situ. Ya, di situ materinya agak sedikit lain. Walaupun juga banyak persamaannya di sini. Ya, mulai besok ya, hari Jumat maghrib sampai Isya. Ya. Tetapi kalau tidak sempat, nggak apa-apa Bu Bapak. Ini hanya untuk menyampaikan, jika ingin mengikuti boleh, nggak juga apa-apa. Yang penting ikut aja di Sunda Kelapa, insya Allah istiqamah akan juga dapat. Cuma di situ ada variasi-variasi tersendiri karena masyarakatnya adalah teman-teman kita dari kantor-kantor itu. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pengajian kita pada malam ini insya Allah berkah. Dan saya ingatkan malam ini malam Jumat. Malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jangan lupa lebih awal kita sholat tahajud ya. Kalau malam-malam biasa kita jam 3:30 ya. Kalau malam Jumat itu usahakan lebih panjang sholat tahajud kita. Kalau bisa sholat sunat tasbih lengkap, bukan balapan ya. Tumak nina di situ, insya Allah mudah-mudahan kita memperoleh ketenangan batin, kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.